Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Wardana, NPM 24.14017. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan membahas 3 materi untuk memenuhi hasil UAS persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Nurdalila, SPDI, MPD. Yang dimana materi pertama yaitu tentang PDB linear order 2 dengan metode variasi parameter. Nah, metode variasi parameter adalah metode untuk mencari solusi partikular dari PDB linear order 2 non-homogen. Metode ini digunakan ketika metode koefisien tak tentu sulit diterapkan. Ide dasarnya adalah menggantikan konstanta pada solusi homogen menjadi fungsi yang belum diketahui. Jadi, jika solusi homogen YH sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2, maka pada metode variasi parameternya diasumsikan menjadi YP sama dengan U1 kali X, Y1 dikali dengan X ditambah U2-nya dikali X kali Y2X. Yang dimana U1X dan U2X adalah fungsi yang dicari dan solusi umumnya Y sama dengan YH ditambah YP. Maka di sini saya menjelaskan satu soal tentang PDB linear order 2 dengan metode variasi parameter. Mana soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut Y aksen ditambah Y sekon X, yang dimana penyelesaiannya kita akan mencari solusi homogennya, yang dimana Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Misalnya, solusi berbentuk Y sama dengan E pangkat Rx, maka R2 ditambah 1 sama dengan 0. Yang dimana R sama dengan plus minus I, sehingga solusinya YH sama dengan C1 kosinus X ditambah C2 sin X. Nah, kita akan menentukan Y1 sama dengan kosinus X, Y2 sama dengan sin X. Hitunglah workskin W sama dengan mutlak dari atau determinan dari kosinus X, sinus X, min sin X, cos X. W sama dengan cos pangkat 2X ditambah sin pangkat 2X sama dengan 1. Kita cari dulu U1 dan U2-nya. Mana menggunakan rumus variasi parameter U1 aksen sama dengan min Y2F X per W, yang mana U2 aksen sama dengan min Y1 F X per W, karena F dikali X sama dengan sekon X, yaitu U1X-nya sama dengan min sin X dikali sekon X. U1 aksen sama dengan min tangen X, U1 aksen tambah ln cos X, sedangkan U2-nya U2 aksen sama dengan min cos X dikali sekon X sama dengan 1. U2 aksen sama dengan X. Maka di sini cari solusi dari partikular YP sama dengan U1 Y1 ditambah U2 Y2. Tadi kan udah sama-sama kita mencari dari U1-nya yaitu ln cos X dan U2-nya yaitu X. Maka YP dari U1 Y1 ditambah U2 Y2 yaitu cos X ln cos X ditambah X sin X. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah cos X ln cos X tambah X sin X. Nah, soal kedua yaitu tentang PDB order 2 dengan metode karakteristik. Nah, metode karakteristik adalah metode yang digunakan untuk mencari solusi PDB order 2 dengan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar. Diasumsikan dengan Y sama dengan
pangkat Rx, maka kita substitusikan ke persamaan diferensial menghasilkan AR pangkat 2 ditambah BR ditambah C sama dengan 0. Maka persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik. Di sini saya mengambil salah satu contoh soal yang dimana selesaikan Y aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0, dimana penyelesaiannya yaitu bentuk persamaan karakteristik Y pangkat 2 kurang 5R ditambah 6 sama dengan 0, faktorkan dengan R kurang 2, R kurang 3 sama dengan 0. Nah, di mana asalnya? Seperti konsep metode karakteristik yang sempat kita bahas yang sebelumnya, kita mengubah operasi turunan kalkulus menjadi bersama aljabar kuadrat biasa dengan aturan turunan kedua Y aksen diganti menjadi variabel Y R pangkat 2, terus turunan pertama Y aksen diganti menjadi variabel R. Fungsi asli Y diganti menjadi angka 1. Jadi R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3. Dia faktorkannya. Nah, bentuk solusi umumnya, jika akar berbeda, maka Y sama dengan C2 E R1X ditambah C2 E R2X. Karena kita mendapatkan dua akar real yang berbeda seperti R1 tidak sama dengan R2, maka rumus baku solusi umum yang saya tulis untuk melanjutkan lembaran yang jika akar berbeda, maka ini dia tadi Y sama dengan C2 E R1X ditambah C2 E R2X. Kita masukkan dari R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 3 yang sudah kita temukan tadi, di mana C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Selanjutnya kita substitusikan akarnya. Y sama dengan C1, E pangkat 2X ditambah C2, E pangkat 3X. Jadi hasil akhirnya adalah Y sama dengan C1, E pangkat 2X ditambah C2, E pangkat 3X. Yang dimana soal ketiga yaitu saya transformasi Lebesgue. Yang dimana transformasi Lebesgue adalah metode yang mengubah suatu fungsi dalam variabel waktu T menjadi fungsi variabel S. Definisi dari transformasi Lebesgue yaitu transformasi Lebesgue dari fungsi f terhadap variabel waktu T menghasilkan fungsi baru f dalam variabel frekuensi. Kita mengubah domain atau dunia fungsi tersebut dari dunia waktu T ke dunia S. Mana fungsi transformasi Lebesgue metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, menangani masalah nilai awal, mengubah operasi turunan menjadi operasi aljabar yang lebih mudah. Sini menggunakan transformasi Lebesgue untuk menyelesaikan Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Dengan syarat awal Y 0 sama dengan 2. Di sini selesaikan dulu persamaan diferensial turunan pertama Y, yaitu Y aksen, ditambah fungsi Y sama dengan 0, dengan kondisi awal ketika waktu T sama dengan 0, nilai Y sama dengan 2. Ini dia dengan syarat awalnya. Sini saya mengambil salah satu contoh yang dimana ambil transformasi Lebesgue. Nah, ini gunakan rumus dari rumus dasar untuk mengubah turunan pertama Y aksen ke Lebesgue adalah S dikali YS dikurangi nilai awal Y0. Nah, sekarang kita masukkan komponen soal ke rumus tersebut. Masukkan nilai Y0. Y0 sama dengan 2, lalu ubah fungsi Y biasa menjadi bentuk Lebesgue-nya yaitu YS, sehingga persamaan berubah menjadi SY kali S kurang 2 ditambah YS sama dengan 0.
Di sini kita kelompokkan YS, yang dimana S tambah 1, Y tambah 1 dikali YS sama dengan 2. Kita pindahkan angka min 2 ke ruas kanan menjadi plus 2. Faktorkan atau keluarkan variabel YS yang kembar di ruas kiri karena SYS ditambah 1 YS digabungkan bentuk menjadi S1 S tambah 1 kali YS sama dengan 2. Untuk mendirikan YS-nya ini, pindahkan S tambah 1 ke bawah ruas kanan sebagai pembagi sehingga diperoleh nilai YS sama dengan 2 per S plus 1 per S tambah 1. Kita ambil invert dari lab text, yang dimana invert lab text dari pecahan 1 per S tambah A sama dengan E pangkat min AT. Invert lab text dari pecahan 1 tambah S tambah 1 tambah S tambah A berdasarkan tabel rumus adalah fungsi eksponensial dari E pangkat min AT. Maka saya punya persamaan YS tadi 2 per S tambah 1 jika dipecahkan bentuk sama dengan 2 dikali 1 per S tambah 1. Angka A pada soal ini bernilai 1 dari S tambah 1. Maka jika diinvertkan kembali ke fungsi waktu YT, hasilnya adalah YT sama dengan 2E pangkat min 1T atau ini dia, YT sama dengan 2E pangkat min T. Jadi solusi dari persamaan diferensial tersebut dalam fungsi waktu adalah YT sama dengan 2E pangkat min T. Nah, hanya sekian yang bisa saya jelaskan dari 3 materi tersebut untuk memenuhi hasil UAS persamaan diferensial. Di sini saya mengundurkan diri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Nasrul minallahi fatuqarim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.